Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan guna untuk memenuhi nilai UAS Hukum Dagang kelas E dengan dosen pengampu Bapak Ageng Triganda Sayuti SHMKN. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Umal Salma dengan NIM B100-202-12. Yang kedua, Dinda Putri Rezeki saya sendiri dengan NIM B100-202-13. Dan yang terakhir yaitu Cindy Ramayu dengan NIM B100-202-23. Adapun soal pertama akan dibacakan oleh Umal Salma, soal kedua akan dibacakan oleh Cindy Ramayu, dan soal yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Nama saya Umal Salma, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan macam-macam dari hak kekayaan intelektual, jelaskan perbedaan mendasar hak cipta dengan hak kekayaan intelektual yang lain. Macam-macam hak cipta adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak cipta dan hak terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dijelaskan bahwa hak ini adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis. Hak merek dan indikasi geografis. Hak merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 unsur atau lebih, di mana unsur-unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Berbeda dengan hak merek, yang dimaksud dengan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Hak paten adalah jenis hak KAI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Dalam peraturan ini, hak paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi. Kemudian rahasia dagang. Rahasia dagang dimaksud sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Perlindungan varietas tanaman atau PVT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, istilah ini dimaksud sebagai sekelompok tanaman dari satu jenis atau spesies yang ditandai dan oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik. Genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen serta sebagai atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Yang terakhir ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, ataupun gabungan daripada semuanya. Bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya, perbedaan dasar dari hak cipta dan hak KAI adalah hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak kekayaan hasil yang dia ciptakan. Sedangkan hak KAI adalah hak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual, contohnya hak cipta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, saya Cindy Ramayu akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaannya mengenai pengertian dari kepailitan beserta tujuan pailit. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh tanggungan debitur pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditor. Tujuan pailit. Tujuan pernyataan pailit sebenarnya adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur. Segala harta, benda, sita, atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang menghutangkannya, yakni kreditor. Saya Dinda Putri Rezeki akan menjawab pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya itu pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia dan hak konsumen menurut undang-undang tersebut. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1969 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Adapun hak konsumen diatur dalam pasal 4, yaitu yang A, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang B, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang C, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang D, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang E, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang F, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang G, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang H, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.